Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya sebagai moderator ataupun perwakilan dari kelompok 6 atas nama Atika Nafisa Putri, NIM 2115040060, dan anggota kelompok saya yakni Erina Septia Andini 2115040046, M. Basri Hanafi 2115040041, Sabila Rahmatina 2115040037. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan atau membahas diskusi kami tentang tugas pengganti UAS kami yang berjudul Perbedaan Pengembangan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif. Adapun pembagian materi yang akan kami bacakan, untuk materi pertama yang akan dibacakan yakni oleh saya sendiri, yang materi kedua nanti akan dibacakan oleh Erina Septia Andini, materi ketiga oleh M. Basri Hanafi, dan materi keempat oleh Sabila Rahmatina. Baiklah, langsung saja. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon, atau pemprosesan informasi dari stimulus yang ada, starting precision hingga pemecahan masalah, finishing precision. Adapun pengembangan kemampuan berpikir mencangkup 1. Kemampuan menganalisis, 2. Menciptakan argumen logis, 3. Membuat siswa memahami suatu pernyataan, 4. Fokus pada jalur yang benar. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara seseorang berpikir dengan memeriksa, menghubungkan, mengevaluasi, dan meneliti semua aspek-aspek situasi atau masalah untuk membantu suatu penilaian. Selain itu, berpikir kritis juga dapat diartikan dengan berpikir analitis dan reflektif. Menurut Perkin, ada 4 karakteristik dalam berpikir kritis. Yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan penilaian yang kritis dengan alasan yang logis terhadap apa yang akan diterima. Yang kedua, memiliki standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis serta membuat keputusan. Yang ketiga, menerapkan strategi yang tersusun dan mengemukakan alasan untuk menentukan dan menetapkan standar. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi terpercaya agar bisa dijadikan sebagai bukti untuk mendukung suatu penilaian. Sebagai contoh, yaitu seorang pemilik restoran menganalisis keluhan pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki sistem yang ada di restorannya serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh yang kedua yaitu mahasiswa akan mengatur waktunya untuk belajar, pekerjaan paruh waktu, mencari ide-ide untuk menyelesaikan tugas yang ada, dan waktu untuk bersantai sejenak. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Di antaranya, memperbanyak dan mengasah kemampuan bertanya, mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi yang telah diterima, serta menganalisis dan evaluasi terhadap informasi tersebut, dan membuat keputusan setelah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Adalah kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan masalah atau berpikir dengan cara yang unik dan tidak biasa dalam berbagai permasalahan. Dalam berpikir kreatif terbagi 4, yaitu fluency, kemampuan menghasilkan banyak ide atau gagasan. Yang kedua yaitu flexibility, kemampuan menghasilkan bermacam-macam variasi metode. Yang ketiga yaitu originality, kemampuan menghasilkan ide baru yang luar biasa. Yang keempat, elaboration, kemampuan mengembangkan atau memperbaiki metode. Musisi atau arranger yang mengerasakan lagu lama sehingga menjadi lebih kekinian agar bisa dinikmati anak muda. Mengemas produk atau jajanan tradisional dengan kemasan yang menarik agar lebih diminati para pembeli. Materi selanjutnya tentang mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, banyak mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, memunculkan ide-ide kreatif dengan mencoba dan mengganti suasana dan memikirkan skenario yang terburuk. Yang ketiga,
menjaga kreativitas dalam jangka waktu yang panjang dengan menjauhkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang keempat, mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikir kreatif. Selanjutnya, materi tentang hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap tujuan yang dicapai. Kedua, egosentrisme. Ketiga, informasi yang kurang memadai. Keempat, takut salah atau cemas dan takut dikritik. Kelima, pikiran yang sempit dan tertutup. Keenam, tidak mau berubah. Dan ada satu pepatah atau kata dari Abraham Hicks yang bunyinya tentang your choice of action may be limited, but your choice of a thought are not. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini presentasi atau diskusi dari kelompok 6. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 6 mungkin banyak-banyak memohon maaf kepada teman-teman dan Bapak karena presentasi kami mungkin belum sangat sempurna materinya, dan juga saya juga meminta maaf sebesar-besarnya jika saya mempunyai kesalahan dalam pengucapan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.